Dengan desahan lain, ketika Qin Yichen menatap Woster lagi, matanya penuh belas kasihan. Di dunia luar, Woster sekarang terluka parah oleh lawannya. Klon dari Woster di depannya sangat mempesona. Aku tidak menyangka, Woster ini cukup mampu bersembunyi, dan kekuatannya sebanding dengan dewa liar biasa. Tetapi dia hanya mencapai langkah dewa liar. Sayang sekali, jika kamu benar-benar bisa menjadi eksistensi tingkat dewa yang liar, pertempuran ini akan diselesaikan. Apa yang sedang dilakukan Athena ini? Kenapa dia tidak ikut campur? Tubuh Qin Yichen menghindari pengejaran aturan dunia, sambil mengamati situasi di bidang bintang. Penampilan Athena terlalu aneh, dan dia tidak memiliki martabat sama sekali. Jadi dia menonton drama itu sebagai anak buku. Tetapi yang lain adalah salah satu dari 12 dewa utama. Qin Yichen hanyalah dewa liar kecil. Tentu saja tidak perlu berpartisipasi dan memberi nasihat. Lihat saja dia melakukan sesuatu. Bagaimanapun, dia bukan anggota kuil penguasa cahaya. Jadi Qin Yichen tidak perlu terlalu khawatir. Ini benar-benar egois, penganut Athena. Cara menggunakannya adalah urusannya sendiri. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Qin Yichen masih mengamati. Dan di bidang bintang, para sarjana yang berada dalam kekacauan ini telah membobol ruang bawah tanah dan mengambil stand-in yang telah disiapkan Qin Yichen sejak lama keluar dari ruang bawah tanah. Semua jalan untuk membawa stand-in Wei Lintian ke jalan ini. Orang-orang mukmin terkemuka masih sombong di sana. Lihat, ini adalah kekuatan para sarjana kita. Kuil kebijaksanaan harus takut pada kita ketika kita melihatnya. Hanya kalian manusia yang tidak mengerti seberapa kuat kita, dan berpikir kita bisa bertahan sampai hari ini hanya dengan mengandalkan perintah Athena. Perhatikan baik-baik, apakah kita sudah masuk ke kuil kebijaksanaan sekarang? Apakah kita berselisih dengan Athena? Apakah kita masih hidup dan sehat? Apakah Athena berani mempermalukan kita? Saat para cendekiawan menjadi semakin kuat, bahkan Woster, yang menonton dari samping, tidak bisa tidak kagum. Tuanku, menurut Anda mentalitas macam apa yang mereka miliki untuk bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Qin Yichen meliriknya. Arogansi macam apa ini? Saya telah melihat orang-orang yang lebih sombong dari mereka, dan yang kekuatannya tidak sebaik mereka. Qin Yichen tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan meminta Woster untuk menyamarkan jendela sebagai ditutup dengan kekuatan iman, dan kemudian memblokir ruangan untuk sementara waktu sebelum melihat keluar. Saya melihat sudah ada banyak sarjana yang berkumpul di jalan yang kosong. Mereka berkumpul di jalan ini dan mengepung para pengganti. Di luar orang-orang ini, ada banyak orang berkerumun, menunggu dengan tenang di belakang mereka. Di tangan mereka, mereka juga memegang pamflet yang baru saja dibagikan para ulama. Kemudian lampu bersinar, dan semua orang masih bisa melihat kata-kata di buklet. Mata Qin Yichen tajam, dan dia melihat sekilas konten di atas. Tahun Baru Cendekia 3928, tanggal 29 Juli di Kuil Kebijaksanaan. Dan menemukan bahwa diakon kuil kebijaksanaan terinfeksi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan telah menjadi binatang buas. Dia akan diadili hari ini. Baris kata sederhana ini penuh profesionalisme, kecuali tidak menunjukkan waktu persidangan, semuanya hampir dijelaskan. Qin Yichen melihat ke arah cendekiawan terkemuka. Saya melihatnya menyalakan obor di tangannya dan berteriak kepada orang banyak di luar. Sebagai orang biasa, apakah kamu tahu dunia macam apa ini? Kamu tidak tahu. Izinkan saya memberitahu Anda. Ini adalah dunia barbar di mana yang kuat memakan yang lemah dan yang terkuat bertahan hidup. Yang kuat dapat secara sewenang-wenang menjarah sumber daya, dan dapat secara sewenang-wenang mengendalikan hidup dan mati orang lain, hanya yang lemah yang hidup. Tanpa martabat, dan hanya bisa hidup di tangan yang kuat. Hidup dengan belas kasihan. Ini adalah sesuatu yang kamu tidak tahu, sesuatu yang kamu tidak mengerti. Pembangkit tenaga listrik yang nyata, seperti Athena, Dewi Kebijaksanaan, dapat menghancurkan dunia dengan flip tangan. Saya tidak menggunakan kata-kata berlebihan. Selama dia mau, satu pikiran bisa melakukannya. Dunia yang kita tinggali bukanlah dunia yang damai. Kedamaian yang kita nikmati sekarang hanya karena berkah dari Athena, Dewi Kebijaksanaan. Suara cendekiawan itu cukup menular. Begitu preemptif di awal. Dapat dikatakan bahwa pikiran orang-orang ini ditangkap secara instan. Melihat kerumunan, cendekiawan itu tiba-tiba melambat. Sebenarnya terkadang aku juga membayangkan bahwa kamu jahil. Jahil akan keganasan dunia ini, tak sadar akan kekejaman dunia ini, dan jahil hidup hingga suatu hari nanti, kematian alami, atau kehancuran di medan bintang. Dalam sekejap, saya kehilangan hidup saya, dan saya tidak tahu apa-apa seumur hidup, yang juga merupakan berkah. Tapi sekarang, seseorang memukul kepala kita. Kedamaian ini, bukan hanya kamu yang tidak bisa menikmatinya, tapi tidak ada dari kita yang bisa menikmatinya. Melambaikan obor dengan penuh semangat, cendekiawan itu membuang buku-buku yang tak terhitung jumlahnya yang mencatat perang selama bertahun-tahun. Lihat semua. Siapa yang mengawasimu di malam hari ketika kamu tidur nyenyak? Lihat,
Sekarang kami tidak bisa menyembunyikan fakta ini. Kami membutuhkan bantuanmu. Kami membutuhkanmu untuk berdiri dan menjadi pendukung terberat kami. Kami membutuhkan bantuanmu. Qin Yichen melihat sekilas buku-buku itu, dan sebelum dia bisa berbicara, Woster, yang ada di sampingnya, dengan tenang mengambil satu dan menawarkannya dengan kedua tangan. Qin Yichen membuka buku tanpa sampul, dan ketika dia melihat baris kata pertama, arwah Qin Yichen terkejut. Pada tahun 3823 kalender baru cendekiawan, orang misterius memasuki bidang bintang dan membunuh 132 cendekiawan di pintu masuk Narai yang dalam. Pertempuran itu sengit, dan lawannya kejam. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Qin Yichen segera menjadi tertarik, dan kali ini dia memasuki wilayah bintang untuk menyelidiki bagaimana metode orang-orang ini bekerja, sehingga Qin Yichen dapat memberkati para pengikutnya dan mereka yang mau percaya padanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya masih mencarinya dengan susah payah. Saya tidak pernah berpikir bahwa benda ini sebenarnya sudah dekat, di tangan para sarjana yang suka merekam ini. Qin Yichen menepuk kepalanya dan tiba-tiba terbangun. Para ulama yang suka mencatat, meskipun ulama mereka sendiri mencatat hal-hal kecil, bagaimana mereka bisa melupakan yang satu ini? Karena mereka menjelajah kemana-mana, dan karena mereka memiliki hak yang kuat di dunia ini, itu berarti jumlah mereka sangat banyak, dan mereka dapat mengandalkan kebiasaan merekam semua detail kebiasaan dialektis ini untuk saling memberi petunjuk. Artinya, dengan meringkas informasi di tangan para sarjana ini, dan meringkasnya di akhir, Anda bisa mendapatkan petunjuk tentang metode erosi seperti itu. Klon Qin Yichen buru-buru mengirim informasi ini ke badan utama, dan badan utama segera mengirim transmisi suara ke Athena, berharap dia bisa mengambil tindakan dan membiarkan para sarjana ini membagikan informasi yang mereka ketahui. Tetapi Athena sama sekali tidak menanggapi Qin Yichen. Tidak hanya itu, tetapi juga memblokir deteksi bidang bintang Qin Yichen. Tiba-tiba, Qin Yichen tercengang. Tidak, kenapa Athena ini kejam lagi? Qin Yichen benar-benar tidak bisa mengerti. Di bawah premis untuk memperjelas tujuan mereka, mereka telah menemukan solusi terbaik. Athena tidak ingin menggunakannya, dan bahkan memblokir dirinya keluar dari bidang bintang. Mulut Qin Yichen berkedut keras. Tidak apa-apa untuk tidak selaras, Qin Yichen masih bisa mengerti. Bagaimanapun, sebagai dewa utama, dia telah hidup terlalu lama, dan dia ingin bersenang-senang. Qin Yichen masih bisa mengerti. Tetapi saat ini, Qin Yichen tidak ingin memahami Athena sama sekali. Karena kali ini Athena melakukan terlalu banyak.